Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Apa kabar teman-teman? Kali ini kita pengen membahas cara tidur yang bikin kaya. Nah, keren kan? Mungkin teman-teman berpikirnya, masa tidur bikin kaya? Terus mana bisa tidur bikin kaya? Yang ada tidur ya tidur. Nah, gak gitu. Sebenarnya ada pola tidur yang bisa membuat kita ini kaya. Tapi bukan tidur dengan pasangan orang ya. Jadi kita tidur itu ada syaratnya, ada polanya. Bagaimana kita tidur ini biar nanti apa yang kita inginkan itu bisa terwujud, dan apa yang kita inginkan atau yang kita mau itu bisa kita dapatkan. Nah, di video ini kita bahas ya, kita diskusi bareng di sini. Saya pengen mengulas sesuatu yang nantinya memang kedepannya bisa langsung diterapkan. Mungkin teman-teman mikirnya, kok aneh-aneh terus sih ininya, videonya, caranya kok begitu, kok nggak lazim seperti biasanya. Ya memang seperti ini, law of attraction itu kalau kita nggak tahu, itu kadang dianggap aneh dan mungkin bisa dibilang gila. Tapi jangan khawatir, meskipun kita dianggap gila, justru yang gila itu yang akan maju. Yang gila itu akan menjadi sesuatu yang berbeda. Kenapa? Kita menerapkan dengan cara-cara yang sama, ya hasilnya sama aja kan. Kita nggak dapat apa-apa, terus ya gitu-gitu aja. Makanya kita pakai cara lain. Contohnya gini, misalkan pernah saya bilang kan, kita mau berjalan ke suatu daerah atau kita pengen menggapai impian kita. Nah, di depan itu ada hambatan. Bagaimana? Apakah kita akan menyerah atau kita akan mencari jalan lain, atau kita menciptakan jalan lain? Nah, inilah law of attraction. Mungkin teman-teman juga pernah belajar ke banyak mentor ya, mungkin di YouTube atau punya mentor pribadi. Pasti juga yang diajarkan adalah hal-hal yang gak lazim, gak biasanya. Mungkin bisa dianggap orang itu aneh. Tapi ya, begitulah law of attraction, berbeda dengan yang lain. Padahal kalau teman-teman mempelajari dari zaman dulu, dari nenek moyang kita sudah menerapkannya, dan ini bisa dibuktikan dengan yang namanya science. Ini bisa dibuktikan yang namanya energi dalam pikiran kita, terus bagaimana energi alam semesta kepada kita, itu bisa dibuktikan dan itu memang akan jadi kenyataan. Karena apa? Setelah kita selaras, setelah kita holistik, semua akan menjadi satu. Contoh nih, kita berpikir sesuatu, baik atau buruk, semuanya akan dikabulkan dan semua akan kita dapatkan. Kita sudah menariknya, kita menyelaraskannya dengan alam semesta, dan Tuhan mengabulkannya dan diberikan kepada kita. Makanya kita nggak bisa protes lagi kan. Nah, seperti itu. Jadi memang cara ini gila. Lalu bagaimana nih? Tidur kok bisa bikin kaya, itu gimana? Ceritanya bagaimana? Caranya bagaimana? Beneran atau enggak? Oke, kita bahas ya. Ini bukan melulu nanti untuk sebuah kekayaan. Contoh, misalkan teman-teman ya, sebelum tidur, 30 menit sebelum tidur, menonton sebuah tayangan, apapun itu tayangannya. Biasanya ada yang nontonnya, wah di YouTube berita-berita kriminal, terus berita-berita kecelakaan, berita-berita yang gak menyenangkan. 30 menit sebelum tidur, ingat, RAS kita kebuka. Apa itu RAS? Reticular Activating System. Jadi semacam pembatasnya, yang ini filternya, yang biasa menolak. Pas ini terbuka, semua akses masuk ke pikiran bawah sadar dan akan dikirim sebagai doa nih ke alam semesta. Dan akhirnya apa? Tuhan mengizinkan. Oke, lu udah minta, gua kasih. Nah, jadi kalau kita memikirkan seperti itu, siapa yang salah? Ya sebenarnya nggak ada yang salah. Orang kita udah minta kok. Yang pertama tadi adalah persiapan tidur. Saat kita sudah mempersiapkan diri kita mau tidur, kita pikirkan itu apa. Jadi kita memikirkan hal yang kita inginkan, atau hal yang menjadi beban, atau hal yang aduh besok gimana, besok harus melakukan sesuatu dan ini aku gak mau sebenarnya, merasa terpaksa dan itu berat. Nah, dari situ apa yang terjadi adalah apa yang tidak kita inginkan. Jadi sebelum tidur kita harus memikirkan atau mempersiapkan diri kita ini untuk hal-hal yang kita mau, hal-hal yang ingin kita dapatkan dalam kehidupan. Lakukan terus menerus, ulang-ulang terus, jadi repetisi.
Sesuatu yang berulang-ulang itu akan menjadi sebuah kenyataan. Kalau nggak percaya, pikirkan, oh besok helmku hilang saat di kantor. Selama 30 hari, dijamin helm Anda hilang. Ya, kalau nggak percaya, praktekkan sendiri. Baik, buruk, semua dikabulkan. Karena apa? Kita sudah memintanya. Saya sudah menjelaskannya bahwa pikiran sadar kita nggak mengenali itu baik buruk, itu bermanfaat bagi kita atau itu nggak bermanfaat bagi kita. Semua dianggap benar dan nggak bisa memisah-misahkan. Jadi semua masuk dan dikabulkan sebagai doa. Berhati-hatilah. Makanya saat tidur kita persiapkan diri dulu. Mau seperti apa? Mau bagaimana besoknya? Kenapa dicek ajaib? Saya sarankan untuk ditaruh di dekat tempat tidur. Kenapa? Biar teman-teman lihat nih. Nah, nanti kita jelaskan ya bagaimana itu bekerja. Nah, lalu yang kedua ini adalah apa yang kita lihat sebelum kita tidur. Kayak tadi sudah saya bilang, tayangan apa yang ditonton ya. Mau di TV, mau di YouTube atau di sosial media lainnya, apa yang teman-teman lihat atau sesuatu yang udah teman-teman persiapkan. Kayak cek ajaib. Misalkan cek ajaib udah teman-teman siapkan, taruh di plafon ya, atau taruh di dekat tempat tidur yang biasa teman-teman lihat ya. Atau mungkin teman-teman punya dream board. Apa itu dream board? Dream board itu adalah papan impian. Jadi teman-teman taruh semua gambar-gambar, entah mobil, rumah, atau apapun yang teman-teman jadikan itu sebuah impian yang ingin teman-teman dapatkan. Nah, lihat itu, rasakan sudah memilikinya. Saat mau tidur, biasanya orang mau tidur berpikirannya apa? Kita berimajinasi kan? Tergantung teman-teman mau berimajinasi tentang masalah atau tentang sesuatu yang menyenangkan. Itu bebas. Tapi kalau saya sarankan, imajinasi itu yang indah-indah aja. Itu akan terjadi pada hidup kita. 80% itu dari apa yang kita pikirkan dalam kehidupan. Yang 10% lagi adalah bagaimana kita ingin mencapainya. Bagaimana cara kita untuk mendapatkannya. Bagaimana usaha kita. Dan yang 10% lagi serahkan aja pada Tuhan. Tapi semua berawal dari sini, dari pikiran kita. Lanjut lagi soal cek ajaib tadi. Kalau kita sudah menaruh di dekat tempat tidur kita atau di plafon yang biasa kita lihat sebelum tidur kita lihat, itu di situ teman-teman bayangkan aja itu berapa yang udah teman-teman tulis. Rasakan bahwa itu sudah jadi milik teman-teman. Ada cerita begini ya, ini nyata. Ada seseorang nih di kota saya, dia dalam buku rekeningnya ditulis sendiri nih 3 miliar dalam rekeningnya. Setiap mau tidur dia lihat, wih, aku punya duit nih 3 miliar. Bangun tidur, aku punya nih duit 3 miliar. Seperti itu. Sampai waktu dia ke bank pengen ngeprint itunya, bukunya, pihak bank tanya, kok ini dicoret-coret? Ya adik saya, katanya gitu. Nah, itu sebagai pemicunya. Makanya salah satu cara yang jadi alternatif adalah dengan cek ajaib ini. Tapi teman-teman tahu apa yang dihasilkan dari orang itu? Orang itu justru memiliki lebih dari 3 miliar. Dia pertama itu mendapatkan sebuah project dari bisnisnya. Mungkin teman-teman tahu, saya nggak mau sebutkan bisnisnya apa, tapi yang jelas dulu jualan pulsa. Dia mendapatkan 10 miliar dari itu dan akhirnya dikembangkan lagi. Nah, keadaan yang nggak mungkin di dunia ini. Semua itu tergantung diri kita. 80% apa yang kita pikirkan itu yang akan jadi kenyataan. Mungkin ada yang bilang juga ya, salah satu mentor saya bilang itu adalah 98% apa yang kita pikirkan. Nah, jadi teman-teman silakan mau berpikir yang positif, negatif, semua akan terjadi kok, bebas ya. Jadi sebelum tidur persiapkan ya, persiapkan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Contoh jangan gini, saat kita mau tidur kita terfokus, aduh besok bayar tagihan, aduh besok cicilan panci belum dibayar. Nah, kalau kita berpikir seperti itu, bakal jadi beban. Kita mikir yang indah-indah aja, karena itu akan jadi kenyataan. Ya, yang ketiga adalah imajinasi. Ya tadi, imajinasi kita ini bagaimana saat kita tidur. Kita membayangkan sesuatu yang indah atau sesuatu yang itu adalah masalah yang kita sendiri malas untuk menghadapinya. Nah, itu tergantung. Jadi kalau bisa pikirkan yang indah-indah. Misalkan muncul
pikiran-pikiran atau imajinasi yang itu sebuah masalah lagi, langsung di cut, balik lagi. Teman-teman pernah nggak nonton film Tom and Jerry atau entah kartun yang lainnya ya, yang lucu-lucu? Saat dia berimajinasi, wah nanti gue dipalu nih, bla 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 bla. Nah, dia bayangin seperti itu. Dan dia berusaha apa? Menghapus tuh. Hapus. Itu bisa. Jangan salah. Hal seperti itu bisa kita lakukan. Hapus, ganti. Kita ganti gambarnya. Proyeksinya gini. Diri kita ini semacam memiliki proyektor ya. Jadi kayak misalkan komputer atau laptop, kita koneksikan ke proyektor. Dia akan memancarkan sebuah gambar yang lebih besar dan lebih jelas lagi. Ya. Tapi kalau dalam pikiran kita, proyektornya apa? Ya kehidupan kita. Apa yang kita gambarkan di sini akan terjadi pada kehidupan, dan itu akan jelas dan itu jadi realita. Nah, jadi teman-teman rubah ya pola. Misalkan sebelum tidur itu biasa memikirkan apa? Rubah deh. Jadi sesuatu yang menyenangkan aja. Buat apa mikir yang susah-susah? Kita mikirin yang menggembirakan, yang membangun, membuat kita bertumbuh, itu aja. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah apa yang kita pikirkan saat bangun tidur. Nah, saat kita bangun tidur itu jangan langsung dimasukkan informasi-informasi yang kurang baik. Ya contoh, kita bangun udah mikir masalah. Tadi mau tidur udah mikir masalah, bangun mikir masalah. Ingat tadi di awal saya bilang ras kita ini kebuka. Dan di situ akan jadi input. Saat itu udah masuk semua, ya sudah, siapkan diri Anda untuk menerimanya. Ya, entah baik entah buruk. Jadi saat bangun itu usahakan kita berpikir sesuatu yang kita inginkan aja, sesuatu yang membuat kita ini ya bertumbuh lebih maju dari kehidupan saat ini atau sebelumnya. Ya, jadi misalkan setelah kita bangun tidur, kita memikirkan hal-hal yang kita inginkan, hal-hal yang positif. Terus akhirnya apa? Kita udah terwujud itu semua. Tapi ini harus konsisten juga ya. Jadi kalau itu udah terwujud semua, silahkan deh teman-teman tingkatkan lagi ke yang lebih tinggi. Misalkan 100 juta, nanti naik ke 1 miliar ke 10 miliar dan seterusnya. Tapi ingat, setelah itu dicapai, jangan berubah-ubah dan jangan pikirkan kondisi saat ini. Saya sering menyampaikan, jangan pikirkan kondisi saat ini. Itu yang biasanya yang akan membuat kita ini gak jadi untuk mengejar impian kita. Ya, sukses berkelimpahan.